Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devan bersama rekan-rekan yaitu Rifki dan Heri dari kelompok 6 akan menjelaskan materi terkait pengukuran perangkat lunak atau software matrix. Pengukuran perangkat lunak memiliki pengertian yaitu kegiatan menilai dan mengevaluasi performa suatu sistem atau proses suatu mekanisme untuk mengamati dan menentukan tingkat efisiensi perangkat lunak berdasarkan pendekatan kuantitatif. Penggunaannya sendiri itu dapat digunakan di seluruh proyek perangkat lunak untuk membantu dalam estimasi, kontrol kualitas, penilaian produktivitas, dan pengendalian proyek, serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan taktis pada hasil proyek. Manfaatnya sendiri itu untuk menyatakan kualitas produk, menilai kualitas manusia yang terlibat dalam pembuatan produk. Lalu selanjutnya alasan dilakukan pengukuran perangkat lunak. Di sini dibagi menjadi 4 macam alasan, yaitu karakterisasi. Karakterisasi sendiri meliputi diperoleh pemahaman tentang proses, produk, sumber daya, dan lingkungan, serta ditetapkan baseline sebagai perbandingan penilaian masa depan. Dan selanjutnya evaluasi. Evaluasi yaitu penentuan status terkait dengan rencana. Kemudian prediksi. Prediksi meliputi perolehan pemahaman tentang hubungan antara proses dan proyek di dalam produk. Lalu pembangunan model hubungan di antara proses dan produk. Peningkatan sendiri meliputi identifikasi hambatan, akar masalah, inefisiensi, dan peluang lainnya untuk meningkatkan kualitas produk dan kinerja proses. Lalu, prinsip dasar pengukuran yang dibagi menjadi 5 macam, yaitu formulation. Formulation sendiri itu menentukan cara perhitungan yang akan digunakan dalam mengukur suatu perangkat lunak dan matriks yang sesuai untuk diterapkan. Collection itu sendiri mekanisme yang digunakan untuk mengakumulasi data yang dibutuhkan untuk memperoleh perumusan matriks. Analisis yaitu proses dalam hal perhitungan matriks dan penerapan rumus matematika. Interpretation sendiri evaluasi matriks yang menghasilkan pemahaman mengenai representasi kualitas. Dan yang terakhir feedback itu rekomendasi yang diperoleh dari interpretasi matriks sebuah produk dan ditransmisikan ke tim software. Klasifikasi dan jenis. Adapun klasifikasi pengukuran perangkat lunak yaitu meliputi pengukuran matriks kontrol yang merupakan matriks dengan proses perangkat lunak. Dan kemudian pengukuran matriks prediktor merupakan matriks yang berhubungan dengan produk perangkat lunak. Adapun jenis pengukuran perangkat lunak yang meliputi matriks proses, yaitu matriks yang merupakan kumpulan sebuah proyek pada jangka waktu tertentu. Matriks jenis ini digunakan untuk membuat keputusan strategis. Kemudian matriks proyek. Matriks proyek itu memungkinkan manajer proyek perangkat lunak untuk menilai, melacak, mengungkap masalah, menyesuaikan alur kerja, atau tugas terkait perangkat lunak. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin jika ada salah kata atau materi yang kurang memuaskan, mohon dimaklumi dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Kerama. Selanjutnya membahas tentang metrik proses. Metrik proses merupakan kumpulan seluruh proyek pada jangka waktu tertentu
Metrik proses digunakan untuk membuat keputusan strategis yang bertujuan untuk memberikan seperangkat indikator proses yang mengarah pada perbaikan proses perangkat lunak dalam jangka panjang. Cara meningkatkan proses yaitu dengan cara mengukur atribut tertentu dari proses, mengembangkan satu set metrik berdasarkan atribut tersebut, dan menggunakan metrik untuk memberikan indikator yang mengarah pada strategis perbaikan. Selanjutnya, metrik proyek. Metrik proyek adalah metrik yang digunakan untuk menyesuaikan alur kerja atau kegiatan dalam satu proyek yang bertujuan untuk membuat keputusan taktis dalam satu proyek. Penggunaan metrik proyek sebagai upaya minimalkan jadwal pengembangan dengan membuat penyesuaian yang diperlukan. Kesimpulan, kualitas membaik, yaitu produk cacat diminimalkan. 2. Produk cacat turun, yaitu jumlah pekerja ulang yang diperlukan selama proyek berkurang. 3. Pekerjaan ulang turun, yaitu biaya proyek keseluruhan berkurang. Kategori metrik langsung dalam proses rekayasa perangkat lunak berhubungan dengan biaya dan sumber daya yang diperlukan. Misalnya, pengukuran jumlah baris kode, kecepatan eksekusi, ukuran memori, dan kesalahan yang ditemui dalam suatu periode waktu. 2. Metrik tidak langsung. Metrik tidak langsung dari suatu produk berhubungan dengan fungsionalitas, kualitas, kompleksitas, efisiensi, reliabilitas, dan lain sebagainya. Pengukuran tidak langsung lebih sulit dilakukan karena harus melalui proses yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu metrik size oriented. Metrik size oriented adalah pengukuran dengan normalisasi kualitas dan produktivitas atau mempertimbangkan ukuran perangkat lunak yang dihasilkan, yang dilakukan dengan menghitung LOC atau line of code dari baris kode suatu perangkat lunak. Pengukuran pada tahap pengembangan yaitu 1. Kesalahan per KLOC atau kilo line of code. 2. Biaya per LOC. 3. Cacat per LOC. 4. Halaman dokumentasi per LOC. 5. Kesalahan perorangan per bulan. 6. LOC per orang per bulan. 7. Biaya per halaman dokumentasi. Metode line of code. Metode line of code adalah salah satu strategi yang digunakan pada program pengukuran secara primitif yang diperkirakan dengan menghitung baris kode atau LOC yang dalam satuan ribuan LOC yaitu KLOC. Rumus C sama dengan A titik N titik B. C merupakan biaya usaha dalam bulan orang. L merupakan jumlah line pada kode sumber. A, B merupakan konstanta yang berasal dari proyek-proyek sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Fernanda, kelompok 6 RPLB software metrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang metrik function oriented. Function oriented metrik adalah pengukuran fungsionalitas yang disampaikan oleh aplikasi sebagai suatu nilai normalisasi. Perhitungan dengan metode function point menuntut untuk dilakukan oleh seorang profesional yang berpengalaman karena memiliki tingkat subjektivitas yang cukup tinggi, sehingga produktivitas dinyatakan sebagai poin fungsi yang dihasilkan per orang bulan. Tahapan pada function oriented metrik meliputi crude function point atau CSP, relative complexity adjustment factor atau RCAV, dan function point. Selanjutnya function oriented. Metode function point merupakan metode pendekatan terhadap fungsi dan kompleksitas dalam memperkirakan ukuran perangkat lunak dan kemudian memperkirakan upaya serta biaya untuk mengembangkan perangkat lunak. Rumusnya adalah function point kali 0,65 plus 0,01 kali sigma f dalam kurung. Function point merupakan titik fungsi yang menjadi acuan metrik function. Sigma f c merupakan jumlah 14 faktor yang memiliki rentang waktu nilai 0 sampai 5. Selanjutnya ada constructive cost model. Adalah sebuah model yang didesain oleh Barry Boehm untuk memperoleh perkiraan dari jumlah orang bulan yang diperlukan untuk mengembangkan suatu model perangkat lunak.
Kategori dan subkategori. 1. Atribut produk meliputi reliabilitas perangkat lunak, ukuran basis data aplikasi, dan kompleksitas produk. Kedua, atribut perangkat keras meliputi performa program ketika dijalankan, memori yang dipakai, dan waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi perintah. Ketiga, atribut sumber daya manusia meliputi kemampuan analisis dan pengalaman dalam menggunakan bahasa pemrograman. Keempat, terakhir, atribut proyek meliputi penggunaan perangkat lunak tambahan, metode rekayasa perangkat lunak, dan waktu yang diperlukan untuk selesai. Ya, berikut ini daftar isi dari kerja kelompok kami. Ya, bisa dilihat. Kalau mau lebih detail bisa di pause untuk lebih detailnya. Ya, sekian dari presentasi kelompok 6 tentang software metrik. Ya, dan mata kuliah RPL Paralel B yang dibimbing oleh dosen Pak Parlika. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.